Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. semuanya. Kita mempersingkat waktu karena ini teman-teman semua sudah mengenal Indonesia, jadi kita nggak pakai ritual. Silakan Kakak Zaki Makarim. Kakak Zaki Makarim, apanya Nabi Makarim? Tolong kasih klarifikasi. Silakan, Om Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nadim, buyutnya Nadim dengan buyut saya adik kakak. Oh, oke. Nah, sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang masih kenal sama buyutnya? Apalagi sama adik atau kakak dari buyutnya. Lalu sama keluarga dari adik kakak si buyut. Yang jelas sama-sama buyut lah ya. Loh iya, tapi kan ya begitu deh. Jadi sama Nadim, ya sama-sama Makarim, tapi jauhnya seperti itu. Dan kebetulan belum kenal. Mau dikenalin nggak? Sama omnya Nadim sudah kenalan. Sama omnya Nadim yang di RPK Bais intelijen. Zaki Anwar Makarim. Itu sudah kenalan, sudah ngobrol. Ya pokoknya gitu deh. Oke, lanjut kita bicara tentang brainwash. Ya, Kakak Zaki, mungkin sebelum mulai kita kasih klarifikasi apa ya? Klarifikasi namanya apa? Kasih penjelasan lebih mulai hari ini kan ngobdar itu berbayar gitu ya. Oke. Ada 1-2 orang yang nanya buat apa sih berbayar gitu. Mungkin perlu dijelaskan biaya itu untuk pertama ini kita nggak kerasa udah sebulan lagi. Artinya kita bayar license-nya Zoom ya. Zoom itu kalau berbayar dia aman kok. Jadi mungkin semua biar pada tahu buat pengetahuan kita semua. Nah, Eric Yuan itu kan suksesnya sekarang melewati Skype sama Cisco Webex ya. Kita di charge biayanya tuh $14,99, jadi hampir $15 per month setiap bulan. Gitu. Itu juga di luar pajak, karena rencananya Sri Mulyani akan mengenakan pajak. Semua software webinar nanti akan dikenakan pajak. Terus yang kedua, biaya itu juga sebenarnya untuk lebih kepada admin, para host, kan kita juga berpulsa ya, jadi nggak bisa hanya tergantungan situasi kondisi yang ada, tapi harus tetap on. Terus yang ketiga, kita mau komit gini, mau tetap terus mengirim hadiah, kan kita nggak bisa hanya mengharapkan buku dari para narasumber, tapi ternyata teknisnya juga teman-teman juga banyak dari luar kota, jadi harus ada biaya pengiriman lah. Nah, yang berikutnya juga biaya itu untuk apa sih? Biaya itu juga sekarang ternyata narasumbernya nanti ke depan canggih-canggih gitu ya. Kemarin alhamdulillah Profesor Suwono udah berendah hati. Itu jarang-jarang gitu kata teman-teman, kok mau ya gitu. Kalau Profesor Suwono yang sudah bersahabat, udah ngikutin Indonesia udah dari tahun 2018 ya. Udah lama, 2017-18 ya, saya lupa. Terus ada nanti Profesor Fasbir, sama kayak Profesor Suwono, guru besar juga. Kalau kalau Suwono kan guru besar di ITB, kalau Fasbir tuh guru besar di Andalas, Padang, tapi dosen terbang ya, jadi Jakarta, Padang bolak-balik. Terus nanti juga ada Bu Supra. Bu Supra itu bukan bekas tuh nggak enak katanya, misalnya sudah former dean, dekan sebelumnya Fakultas Psikologinya UGM. Beliau sekarang jadi salah satu anggota Dewan Pengawas TVRI. Nanti ada juga dari Kolonel Arwin, itu dari Angkatan Udara yang satu-satunya di Indonesia yang mempelajari spesialisnya Artificial Intelligence dan Knowledge Management. Gitu. Terus masih banyak lagi gitu, maksudnya yang belum naik. Nanti Profesor Taat katanya udah sembuh, alhamdulillah. Beliau tuh ketuanya MNI, Masyarakat Neuroscience Indonesia. Beliau spesialisnya di psikoneuroimunologi. Beliau juga lagi di-arrange sama asistennya. Jadi artinya kan nggak mungkin ya kita ngajak-ngajak terus nggak ngasih sesuatu, walaupun hari ini kali ya nggak seberapa, yang penting ada sesuatu, jangan nanti semuanya gratis nanti kalau ada masalah nanti komplainnya ke siapa gitu, nggak ada komitmen masalahnya. Oke, itu aja sih dari saya, sedikit itu aja.
monggo Kakak Zaki, waktu dan tempat dipersilakan, eksklusif karpet merah khusus untuk Kakak Zaki. Ya kan, manfaatkan waktu ini sepuasnya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Monggo. Hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang brainwash atau cuci otak. Brainwash cuci otak, nanti saya akan share layar ya, yang saya udah siapin. Sebentar, saya coba dulu mulai penyiaran. Sebentar, saya coba dulu layarnya. Okay. Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Mantap, bagus. Mantap ya? Mantap. Oke, jadi ini adalah buku yang sebelah kiri ya, yang cover bukunya yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Brainwash Cookbook Part 1, karangan Mukti Day. Itu teman saya. Beliau sudah melakukan riset hampir 10 tahun. Beliau seorang hipnoterapis, seorang pembelajar ilmu-ilmu gituan deh, motivasi, hipnoterapis. Dulu pernah punya lembaga sekolah hipnotis namanya Diamond in You. Nah, beliau bikin buku. Lalu bertemu dengan saya, terus saya bantu dia untuk menyusunkan trainingnya. Jadi bukunya punya dia, trainingnya saya yang susun. Nah, trainingnya ini itu biasa dilakukan itu 12 jam satu hari, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya ditambah dengan istirahat dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita cuma ngobrol-ngobrol 2 jam. Ya, mungkin dibilang preview sama ya bisa tanya jawab. Saya akan bikin caranya adalah itu ada nomor teleponnya Mukti. Nanti lewat WA juga bisa saya kasih kalau ada yang perlu. Ini mukanya Kakak Zaki memang sengaja nggak dilihatin ya? Kan saya ini share screen, saya nggak bisa yang jadi saya pakai iPad ya bisanya begini ya sudah. Ya sudah, oke. Itu ada nomornya Mukti, nomor saya sama nomor Yayan itu waktu itu saya cuman ini ngambil PowerPoint pada saat kita bikin training. Yayan pernah ikut, Yayan juga rekan saya juga, tapi Yayan sekarang sudah bekerja lagi, jadi tidak ikutan lagi. Kalau mau, bisa tanya sama saya lah soal itu. Lalu di atas sebelah kanan ada www.bukaotak.com, itu lupakan saja, sudah tidak ada lagi. Itu saya pernah mau buat itu, tapi sudah tidak ada lagi, sudah tidak jalan. Oh, pantesan saya browsing nggak ada. Iya, sudah saya stop. Karena saya sadar tidak sanggup, jadi di stop aja. Mimpinya ketinggian, lalu di stop. Gitu. Jadi orang cuman pengen naik ke pohon kelapa, ngapain mimpi sampai ke bulan gitu kan, jadi capek. Jadi di stop aja. Iya. Oke. Cuci otak. Ini kan semuanya on ya, mikrofonnya on. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nanti saya tinggal jawab. Ini yang namanya training ya. Pertama berdoa gitu kan. Mereka mau nanya berdoa dulu. Nah iya makanya. Saya tinggal cuman digeser-geser doang gitu loh. Nah sementara ini, sorry kok jadi begini sih. Tadi dulu. Kok kemarin jauh banget. Dari awal lagi, tadi dulu, baru sampai berdoa, tadi dulu, saya kembali dulu. Set, bisa nggak? Terus oke. Saya off dulu misalnya, hentikan penyiaran. Nah. Muncul nggak muka saya? Nggak. Muncul. Muncul kan? Nah, udah. Ya udah, ada yang mau nanya dulu nggak? Brainwash itu apa? Atau lanjut dulu? Ini biasanya karena kita sedikit langsung aja lah ngomong. Iya, kalau saya biasanya orang begitu dengar kata cuci otak konotasinya lebih negatif ya. Ya. Padahal bisa positif juga kan? Bisa. Apa cuci otak itu, Bang Nadiem? Ya. Bang Nadiem, Bang Zaki. Cuci otak itu ya ini yang kita nanti dijelaskan apa itu cuci otak. Cuci otak ya sebetulnya bagaimana caranya mempengaruhi orang lain sampai orang lain itu menjadi apa yang kita inginkan. Betul-betul menjadi loh ya. Oh ya? Bukan menjadi apa yang kita inginkan, menjadi. Karena dalam cuci otak itu ada 2 peran, satu peran dalang, satu lagi peran wayang. Dan kalau wayang itu kan terserah dalang kan? Betul nggak?
dalang tuh berkuasa penuh atas wayang. Ya udah, cuci otak itu adalah menciptakan wayang. Anda menjadi dalang, si pencuci otak, dan yang dicuci otak adalah wayang. Terserah mau manusia, mau binatang, mau benda, mau apa, terserah. Gitu. Oke, lanjut ya. Nanti juga di jalan juga bakal banyak pertanyaan kok. Oke. Dulu ini gimana caranya nih supaya sharing lagi kok hilang. Oke. Dulu. Mana nih? Screen. Oh, itu kali ya. Sebentar. Penyiaran. Oke deh, lanjut deh. Dulu. Aduh, ini belum. Nah itu terbiasa. Udah keluar tuh. Jadi berdoa. Coba habis berdoa terus kemari belajar. Nah, ini set terus kemari. Nah, muncul nggak berdoanya? Halo? Enggak Muncul tulisan berdoanya. Z. Enggak. Oh, nggak muncul tulisan berdoanya. Yang tadi muncul. Iya. Berarti share kontaknya tetap harus dinyalain. Oke. Iya. Ya, oke. Oke. Mana dia? Oke. Nah, ini muncul. Tapi berdoa. Oke. Sharing screen. Nah, muncul. Ya, oke. Nah, jadi pemahaman dalam training, saya ceritain aja ya. Kita tidak bikin trainingnya karena pasti nggak akan cukup. Peserta adalah dalang. Dalang itu siapa di situ? Ada yang kenal nggak di situ siapa gitu? Ini si itu kan siapa? Si pemimpin. Terus. Ini Saddam Hussein ya? Iya. Kim Jong Un, Muammar Gaddafi. Yes. Mereka itu yang luar biasa hebat dalam cuci otak. Sebetulnya bisa aja saya pasang Soekarno, Soeharto, lalu tokoh-tokoh komunis. Gus Dur, boleh juga Gus Dur. Terus siapa lagi ya tokoh-tokoh nasional? Donald Trump, Hitler. Cuman kan ya kalau dipasang begitu ada yang motret, wah kacau deh. Tadi dianggapnya Zaki ngajarin yang enggak. Okay. Nah, lalu berikutnya dalam training tuh pemahaman dalam training, aturan dalam training tuh adalah bahwa aturannya adalah tidak ada aturan. Jadi santai aja, nggak pakai aturan apa-apa. Nah, lalu saya menjelaskan bahwa pertama-tama ada 6 level keilmuan, pemahaman. Yang paling bawah itu tahu, itu tahu-nya di bawah tuh. Tahu. Habis tahu ngerti, habis ngerti paham, meningkat lagi bermanfaat, meningkat lagi bijaksana, terakhir waspada. Jadi di training brainwash itu tahapannya baru sampai tahu, ngerti aja masih jauh. Baru tahu. Sampai ngerti itu mesti ngikutin training yang kedua, intermediate. Kalau mau paham sampai advance. Di advance itu kita sudah mulai belajar nyusun yang beneran. Di tahapan intermediate mengerti juga udah mulai latihan belajar. Dan mulai nggak enak tuh trainingnya, udah mulai capek. Karena emang beneran, kalau mau bener tuh capek. Dan kalau dimanfaatin, kalau dikerjain, itu big project, kerjaan besar. Gitu. Oke, lalu lanjut. Ada sertifikat-sertifikat. Ya, di sini ada beberapa orang-orang yang waktu itu kita anggap menjadi board of brainwash. Nah, lalu ada lagi acara ganti nama. Jadi di training sebenarnya itu nanti para peserta harus mengganti nama masing-masing. Ya. Yang nama tersebut hanya dipakai di kelas dan saat training berlangsung. Jadi begitu keluar kelas, jadi di training itu saya sudah menyediakan satu kalung warna kalung nama. Jadi ada kalung lalu di bawahnya ada papan besar. Saya kasih kertas putih, lalu isi nama. Saya biasanya... Di sini sudah ada yang ganti nama tuh anak monyet. Iya, seperti itu. Itu juga salah satu. Cuman kita tidak training, jadi nggak dijalankan. Nah, namanya dilarang menggunakan pakai nama manusia. Jadi sifat, yang boleh adalah sifat, kelakuan, karakter, binatang, tumbuhan. Yang berhubungan dengan agama juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya menggunakan nama setan, nggak boleh. Setan ada di agama. Apalagi nama-nama takwa misalnya atau nama-nama apa gitu nggak boleh karena ada agama. Nah, saya biasanya menggunakan nama saya Bangsat, si Bangsat atau Biang Kerok. Saya jadi saya mengalungkan diri saya pakai papan nama terus saya tulis itu Bangsat gitu atau Biang Kerok. Jadi seru, macam-macam tuh, ada yang namanya nama binatang, ada yang namanya kelakuan, rampok lah apa yang lucu-lucu.
Karena memang nggak boleh menggunakan nama orangnya, nama aslinya. Jadi kita di kelas manggilnya juga menggunakan manggil nama yang ada di papan nama. Jadi mereka manggil saya si Bangsat atau si Biang Kerok. Gitu. Nggak boleh manggil nama Zaki. Lanjut, cuci otak. Cuci otak adalah yaitu drastis, cepat, dan terkendali. Jadi bukan drastis, cepat, lalu nggak terkendali. Enggak, harus dikendalikan. Cuci otak. Gitu. Brainwash, apa saja hal-hal yang mendasar dari program cuci otak? Adalah antara cuci otak brainwash versus FOW. FOW itu free of will. FOW itu singkatan dari free of will, jadi keinginan bebas. Nggak boleh. Wayang itu nggak boleh punya keinginan bebas. Nah, cuci otak itu berlangsung pada siapa? Dalam suami istri. Pernah tahu nggak ada suami yang berhasil mencuci otak istrinya? Ya. Atau kayaknya sih lebih banyak istri yang sangat berhasil mencuci otak suaminya. Kantong kali ya. Dalam keluarga, lebih sering lagi anak mencuci otak bapak ibunya. Lalu pimpinan perusahaan, yang benar tuh pimpinan mencuci otak anak buah. Tapi kadang-kadang suka terjadi juga anak buah yang mencuci otak pimpinannya. Itu terjadi. Politisi, tadi ya. Free of will dengan brainwash, free of will kan jadi kebebasan. Bebas. Berarti nggak punya status dong. Nggak ada status, nggak ada sebagai anak, sebagai orang tua, nggak ada kan? Bebas kan? Iya, nggak boleh. Jadi cuci otak itu adalah mengekang kebebasan. Mengekang kebebasan. Iya, jadi nggak ada kebebasan berpikir, nggak ada. Pokoknya lo ikut apa, lo harus jadi apa yang gue mau. Harus nurut gitu ya? Iya, bukan cuma nurut, jadi bahkan. Oh jadi. Nih, kemarin ingat nggak? Ada bapak, ibu bawa anak gendong bom, ngebom di Surabaya. Oh iya, cerita yang kemarin tuh ya. Bukan cerita itu. Iya, maksudnya berita-berita. Iya, berita iya. Iya, kebayang nggak sih? Ada di TV. Apa yang ada di kepala si bapak ibu itu gitu. Sampai ngajak anaknya naik motor bawa bom masuk ke kantor polisi lalu meledakkan diri di sana. Ada apa di kepalanya? Itu gila nggak? Kalau gila nggak gitu. Apa dong namanya? Nah, itulah cuci otak. Jadi free of will-nya udah nggak ada. Keinginan untuk berpikir bebasnya nggak ada. Bayangin coba. Bapak, ibu, oke, dua-duanya sudah cuci otaknya, ngajak anaknya nggak mungkin cuci otak. Karena cuci otak, ya mungkin saja sih, tapi kan ada anaknya satu yang kagak ikut kan, yang selamat kan. Ya begitulah. Pimpinan ormas, organisasi masyarakat, contohnya kayak mungkin ada FPI, wow, ya kan. Habib Rizik sudah dianggap seperti apa, padahal Habib Riziknya tidak begitu-gitu amat gitu kan. Pimpinan spiritual, wah ya kan, yang di India, atau ustadz-ustadz yang begitu deh. Saya tidak terlalu berani untuk mengungkapkan terlalu gamblang. Praktisi pemasaran, wah itu paling jago deh, cuci otak deh. Wah, Bapak Ibu pakai mobil ini, wah nanti Bapak Ibu akan dianggap seperti siapa. Pakai fashion, lalu akan dianggap seperti apa gitu loh. Produsen film atau saudara, jelas ya mereka itulah para pencuci otak. Nonton film bohongan aja bisa nangis-nangis kita gitu kan? Begitu. Kalau ditanya langsung aja ya. Nah, ini adalah prinsip dasar cuci otak. Cuci otak kita yang pakai nomor dulu deh. Nomor 1, adanya ide lama dan ide baru. Jadi ada cause and effect, ada penyebab dan ada akibat. Maksudnya ada kondisi yang sekarang dan ada kondisi yang akan dikerjain. Cuci otak itu. Lalu nomor 2, ada unsur pemaksaan, kekerasan yang tidak terlihat. Jadi kita ngerjain orang tapi nggak ketahuan. Nomor 3, pemrogramannya itu ada sistematikanya. Secara sistematis, jadi nggak asal-asalan. Nomor 4, adanya perubahan pikiran, perilaku, dan keyakinan dari yang dicuci otak, dari si wayang. Nomor 5, berperilakunya si wayang seperti budak atau robot yang mau menerima perintah secara total. Dan nomor 6, adanya propaganda sebagai bentuk dari komunikasi. Lalu ke sebelah kanan, yang warna hijau, kuning, merah itu. Jadi pertama ada keseimbangan awal. Nomor 2, menciptakan ketidakseimbangan. Lalu muncul keseimbangan baru dan isolasi. Isolasi itu supaya nggak balik lagi keseimbangan awal atau tidak loncat keluar dari keseimbangan yang sudah dijadikan. Begitu. Agama itu cuci otak. Agama itu cuci otak.
Contoh waktu kisahnya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu yang ngancurin patung-patung berhala kan? Ya. Ya. Yang disuruh sembelih anaknya. Itu lain. Ini sebelum waktu sebelum. penemuan Tuhan. Sebelum Oke. itu. Kan ada kan yang jadi di satu belum ada Ka'bah kayaknya. Ka'bah kan yang dibangun bersama Ismail. Jadi di satu tempat pemujaan banyak patung-patung berhala, lalu Nabi Ibrahim ambil kapak malam-malam dihancurin yang kecil-kecil, lalu yang besar dikalungin tuh kapaknya gitu kan. Penghancurnya itu dikalungin di patung yang paling besar. Keseimbangan awalnya adalah hari itu, zaman itu orang menyembah patung, menyembah berhala, ya kan? Lalu Nabi Ibrahim menciptakan ketidakseimbangan. Patung-patung kecil dihancurin, lalu kapaknya dikalungkan di patung besar. Begitu besoknya orang lihat, loh, kok berhalanya udah pada hancur-hancuran, dan penghancurnya kapaknya ada di berhala yang paling besar. Muncul nggak ketidakseimbangan? Gitu kan? Lalu, siapa yang ngancurin nih? Itu kapak yang ngancur, tanya aja sama yang besar. Sementara patung yang besar nggak bisa ngomong. Betul nggak? Ya. Baru muncul keseimbangan baru. Berarti ini patung-patung apaan dong gitu loh. Itu keseimbangan baru. Nah, barulah pelajaran agama, tauhid dan sebagainya dimulai. Lalu ya diisolasi. Isolasi itu dijaga. Dijaga dengan ya Nabi Ibrahim nggak pakai kitab ya. Yang punya kitab kan Daud, Musa. Ya begitulah. Walhasil seperti itu deh. Ya, agama yang terakhirnya dari agama Samawi adalah ya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga memiliki kisah-kisah yang sama dengan proses ini. Ada keseimbangan awal zaman jahiliyah, lalu ada peristiwa yang menciptakan ketidakseimbangan, lalu muncul keseimbangan baru, dan setelah itu diisolasi atau dipertahankan. Kalau nggak salah, Ka'bah itu setelah didirikan sama Nabi Ibrahim udah lama lagi, akhirnya balik lagi tuh orang-orang ya. Oh iya. Kali lagi berhala ditaruh di dalam Ka'bah. Iya. Sampai sekarang juga masih balik. Yang nyembah berhala juga masih ada. Cuman kita nggak usah ngebahas itu. Dalang adalah... Tapi sempat ada di dalam Ka'bah. Berhala-berhala itu. Iya, sebelum Nabi Muhammad. Iya, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad udah nggak ada lagi, Ka'bahnya kosong. Iya, kosong. Iya. Oke. Dalang adalah yang ngatur. Wayang adalah yang diatur, yang dijadikan. Nah, Anda ini mau jadi dalang atau jadi wayang? Pertanyaan yang paling gampang, Anda ingin bahagia atau sukses? Halo? Bahagia dong. Bahagia. Kalau bahagia jadi wayang aja. Oh gitu? Iya. Kalau mau sukses jadi dalang, tapi ya siap-siap tidak bahagia. Oke, kita tes ya. Berarti kita benar tes tuh ya. Kemarin. Oke. Kita tes. Muammar Gaddafi bahagia nggak? Hitler bahagia nggak? Kayaknya enggak. Akhirnya. Ayo. Soeharto bahagia nggak? Gue nggak bisa pilih dua gitu ya, Kak. Sukses dan bahagia gitu nggak bisa. Pilih dua-dua gitu. Ya, Anda kan masih free of will kan? Nah itu, maunya dua-duanya kan. Makanya saya bikin, mau bahagia atau mau sukses. Kalau mau bahagia jadi wayang aja. Kalau mau sukses jadi dalang. Tapi ya siap-siap untuk tidak bahagia. Karena jadi dalang itu setengah mati. Sangat berat. PR-nya banyak banget. Gitu. Bahagia di sini artinya senang lah ya. Ada senang-senang. Jangan bahagia secara... Contohnya sekarang begini. Para nabi dalang, iya. Nabi bahagia apa enggak? Susah dong kalau bahagianya langsung kembalikan ke spiritual, repot. Yesus disalib, bahagia nggak? Ya kalau ada yang bilang Yesus nggak bahagia disalib kan repot gitu kan. Tapi kita jangan sampai sejauh itulah. Tapi yang jelas ya apakah untuk mencapai kebahagiaan semacam Yesus kita kudu disalib? Kan enggak. Makanya jadi wayang aja gitu kan. Iya. Ya, kalau mau jadi wayangnya Yesus, ya silakan beragama Kristen, mendapatkan kebahagiaan melalui agama Kristen. Nasrani. Kalau mau jadi wayangnya Nabi Muhammad, ya pilih agama Islam. Ya silakan pilih-pilih aja lah mau yang mana gitu kan.
Kan memilih agamanya tidak dipaksa, tapi setelah memilih salah satu agama, maka agama punya aturan yang memaksakan, ya kan? Ada aurat, ada aturan beribadat, kalau di Islam sholat waktu sebagainya, ada aturan yang semua dipaksa gitu kan? Dipaksa kan emang boleh bikin ibadah suka-suka, namanya bid'ah. Oke, lanjut. Itu cocok, nggak mau mumpung masih ingat. Ngasih komentar masalah bahagia itu, karena ada di TEDx di YouTube, neuroscientist, pakar neuroscience, itu saya sampai bikin texting bahasa Indonesianya. Jadi judulnya begini, tujuan hidup tidak hanya mengejar kebahagiaan. Itu keren tuh. Itu si siapa namanya, Emily S. Salvani Smith, bisa di search YouTube. Itu dia melakukan penelitian secara sains, terus dibilang tujuan, bukan agama nih ya, bukan agama, tujuan hidup tidak hanya mengejar kebahagiaan. Jadi statement ini berlaku makin kuat tuh. Kalau ada didukung dengan riset itu makin kuat. Terus lanjut. Lanjut ya. Ini sekarang saya coba klik di sini, muncul lagi nggak gambar itunya tuh, gambar orang wayang itu? Muncul ya? Muncul ya, oke. Berarti saya udah bisa pindah-pindah. Mulutnya kebuka itu, Kak. Hah? Wayang dalamnya kebuka mulutnya. Iya. Nah, sekarang Anda bersedia untuk mengatur orang lain nggak? Atau hanya bersedia diatur orang lain? Mengatur deh kayaknya. Nah, kalau yang ini komentarnya, jawabnya pakai kaya ini. Gimana? Halo. Kalau ini komentarnya sempat didiskusikan di MMUI, itu semua orang belajar leadership. Jadi akhirnya berhasil, semua orang pengen jadi leader. Pertanyaannya siapa yang mau, kalau semua jadi leader, siapa yang jadi followernya? Akhirnya belajar lagi followership. Jadi menjadi leader yang baik, jadi follower yang baik. Keren. Matching lagi. Ya oke lah, boleh aja lah, ada penyesuaian, ada segala macam. Jadi brain worship itu adalah total domination. Nah, total domination atau total dominasi. Seperti tadi dia bilangnya suami istri, keluarga, milik segala macam. Nah, basic yang paling orang tuh mau berubah tuh kalau apa sih? Kalau kebutuhan apa yang kalau udah kena batunya, Kak? Enggak. Nah, itu. Benar nggak? Iya, gini loh. Gini. Ya, ini berhubung kalori tinggal ibaratnya udah dekat gitu ya, kalau bensin tuh udah hampir empty kan, jam segini udah bego kan, jadi saya kreativitas saya untuk muter-muter agak terbatas. Lola, loading lama. Iya, Lola, betul, loading lama. Jadi prinsip dari perubahan karakter orang itu adalah rasa takut. Ya, rasa takut. Ada berapa macam rasa takut manusia? Itu gambarnya jelas banget kan? Ada cowok yang diinjek sama si cewek gitu kan? Ya. Nah, ada berapa macam rasa takut manusia? Coba, ada rasa takut apa aja? Rasa takut mati. Takut mati, oke, apalagi? Makanya orang beragama dengan ini kalau takut mati. Kalau nggak takut mati orang nggak beragama. Takut sakit. Takut sakit orang jaga kesehatan. Kalau nggak takut sakit orang nggak jaga kesehatan. Kayak orang gila tuh. Miskin deh. Takut miskin orang kerja keras. Dia nggak mau kalau kerja mesti dipertahankan, jangan sampai dipecat. Kalau punya perusahaan jangan sampai rugi, jangan segala macam. Takut apa lagi? Betul nggak? Ada takut kaya nggak? Nanti Kakak Bambang boleh bikin buku atau tesis yang baru deh. Boleh takut kaya gitu. Coba kita lihat siapa yang mau beli. Takut kaya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Takut kehilangan. Takut kehilangan, makanya dijagain. Kunci mobil dikunci, sepeda motor dikunci. Takut kehilangan diri dengan apa? Dengan iman, dengan jimat, dengan baju, dan sebagainya. Ayo, takut apa lagi? Takut kehilangan posisi, jabatan. Sama juga. Makanya dia pertahankan mati-matian. Kalau perlu ada saingan dari bawah, diinjek supaya nggak jadi naik. Apalagi. Bener kan? Takut kan semuanya? Kalau tidur takut nggak bangun lagi. Takut mati ya. Ya makanya doa. Kalau tidur takut mati, doa. Yang repot, dia takut tidur takut mati, terus dia nggak tidur, malah mati dia kan? Juga gitu.
Iya, mampus dia nggak tidur-tidur. Kalau takut kecoa tuh apa ya? Bukan takut ya? Nggak apa-apa. Orang takut kecoa, maka dia akan standby dengan baygon atau apa gitu. Fobia nggak, Pak? Ngomongin fobia nggak ini ya? Fobia lain-lain. Lain lagi ya? Fobia kan Lain. takut juga, takut ketinggian. Kan? Ini Iya. Bang Jaki bisa nanya nggak? Boleh, langsung aja. Ini ada apa? Beberapa rasa masa takut ya. Ini ada suami istri, keluarga, pimpinan. Ini maksudnya apa nih? Ya apa yang ditakutkan di dalam suami istri itu bisa dijadikan bahan untuk cuci otak. Apa yang ditakutkan dalam keluarga bisa dijadikan bahan cuci otak. Keluarga takut anaknya begajulan, maka dia akan melakukan segala macam untuk menghindari dari keluarganya begajulan. Pemimpin perusahaan takut perusahaannya bubar, dia akan melakukan supaya nggak bubar perusahaannya, gitulah. Pimpinan ormas, pimpinan spiritual takut kehilangan umatnya, ya, maka dia akan bikin usaha-usaha supaya umatnya bisa termaintain. Nah, kan gitu. Nah, kalau istri takut apa sama suaminya, Kak? Biasanya Ya, ini kan macam-macam kan, ada yang Macam. duit, macam-macam lah. Takut Macam-macam. dibukain pintu. pernah jadi Iya. suami. Saya mau nanya nih. Iya, Takut nggak dimasakin. Enggak, iya macam-macam. takut apa coba? Macam-macam. Macam-macam. Tapi tunggu, istri takut suami ya? Iya. Takut Enggak, suami kalau suami itu ya istri yang bikin takut istri ke suami itu apa biasanya? suaminya diganggu orang lain? Ah, gitu. Atau suaminya mengganggu orang lain? Bisa juga. Kalau suaminya memang pengganggu, maka akan repot. Nah. Ya, kalau suami punya anjing Ya, galak aja kita takut kok. Tuh anjing ngegalakin orang lain. Takut suaminya puber Ya. lagi. Ya. Gitu ya. Ya. Udah, cukup itu Ya ya. udah. Ya, udah jangan kelamaan, nggak cukup waktunya. Jangan dipanjangin tuh. Ya, ini gambar yang ini sangat ini pada kegiatan di training di kelas. Jadi bikin perencanaan program cuci otak. Jadi jadi ini saya skip. Nah, langkah-langkah yang pertama kita mau cuci otak adalah tentukan dulu siapa saja orang-orang yang ingin Anda dominasi atau Anda kuasai. Contoh, anak, istri, suami, mertua mungkin, mertuanya kaya, kita butuh dukungan, kita dominasi dia kan supaya gitu kan. Nah, pertanyaan adalah kenapa atau untuk apa orang-orang itu Anda kuasai atau Anda dominasi? Apa tujuannya? Apa niatnya? Disusun. Gitu loh. Nah, itu biasanya kalau kepepet itu nggak pakai direncanain, otomatis jalan tuh. Langsung dapat idenya tuh. Oh, mesti digini, nipu lah apa segala macam. Kita lebih gampang menggunakan contoh-contoh yang negatif. Karena langsung nancep. Oh iya. Kalau yang positif, masa sih? Gitu biasanya kan. Lucunya begitu. Kalau yang positif. Ya kan? Misalnya kepengen anaknya jadi anak yang soleh atau solehah gitu kan. Sementara orang tuanya belum sanggup gitu kan. Ya nggak bisa dong, lo mesti nyontoin dong. Masa sih? Kan bisa aja kan sewain guru dan guru ngaji dan sebagainya misalnya kan. Nah, itu kalau contoh positif kan selalu ditentang. Kalau contoh negatif, oh iya ya langsung. Betul nggak? Ya. Jadi kenapa dan untuk apa orang-orang itu Anda kuasai itu dominasi? Siapa saja? Itu harus jelas, harus clear. Nah, Anda sebagai dalang, sebagai brainwasher, Anda mesti punya alasan atau motivasi yang jelas, gitu loh. Apa motivasinya? Tujuannya apa Anda jadi dalang, jadi brainwasher? Apa tujuannya? Sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, apa tujuannya? Harus jelas. Kalau nggak jelas, ya berantakan. Ya ini sih bicara set goal aja kan, ada SWOT analysis, ada segala macam, harus jelas. Tapi sebagai brainwasher, karena sedang menggunakan teknik brainwash. Oke. Nah, lalu ini lebih dalam lagi nih. Kita bicara brainwash ya. Kita bicara brainwash tuh Hitler, Soeharto, siapa Gus Dur, tadi siapa tuh Kim Jong Il, Kim Jong Un. Apa gagasannya? Apa itu gagasan atau ideologi? Jadi harus punya ideologinya, tuh harus punya gagasan dasar tuh harus ada. Dan harus jelas apa gagasan penting yang ingin diajarkan kepada orang lain itu. Dan itu nanti akan dari gagasan tersebut harus jelas, tertulis. Seperti apa tuh? Apa sih manifesto ya? Apa sih namanya itu istilahnya tuh? Ya begitu deh. Ya kan, dasar falsafahnya nih apa? Seorang suami ingin
mencuci otak keluarganya supaya jadi keluarga yang bajingan misalnya. Apa dasar falsafahnya tuh apa? Gitu loh. Misalnya falsafahnya, gue tuh dari dulu nggak pernah kaya, gue tuh miskin terus, gue pengen kaya gimana caranya nih? Gue udah punya mertua kaya segala macam, gue porotin, punya istri, gue porotin segala macam. Itu dasar falsafahnya. Apa tujuannya setelah kaya gue mesti ngapain? Mau apa gue? Gue mau apa? Gitu loh. Nah, lalu dalam rangka menyusun para wayang, jelaskan kepribadian atau kebiasaan baru yang bagaimana yang Dalang inginkan dari si wayang terjadinya seperti apa nanti setelah si pimpinan Dalang ini mencuci otak wayangnya, maka wayangnya akan berperilaku seperti apa setelah dicuci otak. Itu harus jelas. Gitu. Itu makanya mungkin film-film Cina itu kan kalau berseri dulu atau Pingho ya, lalu balas dendam ya turun-menurun. Ada falsafahnya. Bisa. Dasar yang kuat. Bisa begitu. Jadi bisa aja mau pakai falsafah yang seperti itu bisa. Ya. Terus berikutnya, lokasinya. Harus jelas lokasinya dalam cuci otak. Apa se-Indonesia, apa sekeluarga doang, atau sekantor, atau sedivisi, karena divisi marketing, atau divisi produksi. Jadi ada yang hal-hal yang kecil, ada hal yang besar. Jadi sekeluarga, keluarga, suami, kepada istri, kepada anak-anak, ada berapa orang sih? Ke pembantu, ke supir, perlu nggak? Perlu. Diatur tuh komunikasinya supaya seragam, supaya selaras, supaya kompak. Kalau nggak kompak kan bisa berantakan. Itu yang sekeluarga. Se-RT RW, seorganisasi, se-Indonesia misalnya. Organisasinya. Sekota, wali kota, provinsi, jadi gubernur. Gitu loh. Perhatiin aja gubernur yang ada sekarang. Ada Anies, ada Ganjar. Ada Ibu Risma di Surabaya. Ada siapa lagi yang ngetop nih? Tuh, ada yang lagi teriak-teriak tuh. Gubernur daerah mana tuh? Wali kota apa bupati mana tuh yang mau menolak 500 tenaga kerja asing dari Cina. Wah, itu kan karena mereka sudah posisi di situ kan, itu kan akhirnya satu nasional ngebahas gitu kan. Gitu. Atau misalnya Gubernur Anies Baswedan yang bikin PSBB lah apa segala macam dari dulu lah apa segala macam ditentang lah begini, ribut sama Luhut lah sama hasil itu kan kita wayang-wayang mereka kan. Mereka pimpinan kita, mereka yang punya tangan untuk menentukan nasib kita ke depan kan, gitu loh. Kan konon Anies sudah minta lockdown wilayah, PSBB atau apapun namanya sejak kapan, tapi baru disetujui sama si Menteri Kesehatan mulai kapan, gitu loh. Berarti kan kita tergantung sama dia dong, ya nggak? Iya. Kan sebelum jatuh keputusan PSBB tanggal sekian. Kita boleh jalan-jalan, kagak ya cuma dihimbau-himbau doang, kagak digebukin, kagak diomelin. Artinya gitu. Diikuti sama gubernur-gubernur lainnya akhirnya ya. Ya itu juga. Ternyata gubernur lain, wah ini bener nih orang nih, wah gue nggak tahu ya apapun, apa gue nggak tahu, terus gue mesti ngikutin dan sebagainya. Atau setelah Jakarta, kenapa nggak serempak? Itu panjang cerita lah ya karena kita bukan jabatnya, jadi ya udah santai aja. Biar aja mereka yang mikir. Tadi lanjut aja nih, ini brainwash aja. Apanya? Yang Anies nggak usah dilanjutin. Iya memang kalau lanjut Anies nggak cukup waktunya. Brainwash-nya jadi berantakan nanti. Kakak Jaki ada salam. Ya, waalaikumsalam. Ini gambarnya kan di screenshot dari Mas Agung, Direktur Tekniknya Trans TV. Salam buat Kakak Jaki. Waalaikumsalam. Waduh, yang salam Direktur Trans TV. Wah, mantap. Direktur teknik itu kemarin. Wah, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah, lumayan tinggi lah. Iya. Siap. Kalau yang kirim salam orang biasa-biasa kan, ya biasa aja berarti. Tinggi amat. Oke, lanjut. Ini satu ilmu yang penting dalam brainwash. Jadi ada favorable. Sama satu lagi ada unfavorable. Ini tulisan unfavorable-nya nggak tahu kenapa hilang di sini. Jadi saya lanjut ke ini aja, ya. Jadi ada favorable sama unfavorable. Dulu, ya. Jadi favorable itu adalah yang cocok, unfavorable itu yang nggak cocok. Sekarang gini, Anda misalnya pengen punya organisasi, Mbak Ayu kan di Palembang kan punya itu ya, punya bengkel furniture.
Halo? Ya. Ya Bang, iya ya. Iya. Nah, yang Anda butuhkan itu kan tukang kayu dong. Tukang kayu, tukang finishing, ya nggak? Datang pelamar, kamu bisa apa? Saya bisa masak. Perlu nggak? Tergantung katanya. Masak apa nih? Ya enggak, orang punya bengkelnya bengkel furniture, datang tukang masak. Oh, yang nggak cocok Satu lagi ya. datang, kamu bisa apa? Oh, saya bisa make up. Muka. Perlu nggak? Nggak perlu kan? Nggak cocok kan? Berarti itu unfavorable. Nah, kalau yang favorable itu yang dibutuhkan, yang cocok. Gitu. Aku jadi promosi nih Kak. Nggak apa-apa, kita bisa pakai segala macam kasus. Nah, dalam bicara sebagai dalang, kata mudah, di sebelah kiri ada kata mudah kan? Itu favorable apa unfavorable? Favorable loh. Nah, itu wayang. Oke. Nggak bisa, mudah itu unfavorable buat seorang dalang. Jadi kalau orang yang gampangan, nggak asik nih orang. Itu unfavorable. Ya. Nah, realistis itu favorable nggak? Buat dalang? Iya. Buat dalang belum tentu ya. Nggak favorable. Enggak. Takdir tuh favorable apa unfavorable? Tuh takdi, R-nya di bawah tuh. Takdir. Favorable nggak? Buat dalang? Buat dalang dong. Favorable. Favorable. Jadi semua sudah takdir gitu. Semua sudah, bukan sudah takdir, sudah ada itunya apa? Itu wayang. Kalau dalang gue yang bikin takdir lo di tangan gue. Iya, benar juga. Dia playing God ya. Dalang tuh. Ya kan? Playing God. Terus Om. Suaranya nggak dengar. Om Jaki. Suaranya nggak kedengeran ya? Kena angin badai. Hilang suaranya. Iya, pasti lagi. Karena kita bisa saling dengar, berarti ya masalahnya bandwidth di mana, di tempatnya Kakak Jaki nih. Dia pakai First Media, harusnya bagus First Media. Kakak Jaki, coba ditelepon. Jaki. Mati ya. Coba ditelepon. Mati ya? Kok hilang? Kemana? Iya, coba. Kalau mati, keluar terus masuk lagi aja. Toilet kayaknya dia. Oh iya, kalau bandwidth-nya nggak cukup, jangan multi session. Jadi matiin aja tuh, yang nggak penting matiin. WhatsApp juga susah. Kalau lagi low bandwidth ya, jangan multi session. Dek, bisa. Ya. Kalau lucu dia kayak gitu. Halo? Kakak Jaki?
Pak Jaki. Biasanya screen share-nya dimatiin dulu. Screen share-nya dimatiin dulu biar nggak berat. Nah, screen share-nya matiin dulu, masuk lagi. Sabar ya teman-teman. Halo. Iya Pak, halo. Ya. Abang ini siap. Iya. Siap, sabar, menanti. Menarik kali brainwash. Ini kalau puasa sabar berlipat ganda katanya. Jadi selain sabar, nah ini dia masuk lagi dia. Oke. Ya Kak Jaki. Halo. Halo. Ya. Ya. Sorry. Ada gangguan teknis. Lanjut. Tadi lepas dari orbit tuh. Iya, lepas iya. dari orbit kalau di bulan kan belakangnya lanjut. Iya. Ya itu tadi soal apa namanya favorable dan unfavorable. Nah ini dia. Oke. Jadi tadi sampai analitis sama sugestif. Atau nggak bedanya analitis sama sugestif? Kalau analitis kan memang berdasarkan data, kalau sugestif berdasarkan keyakinan. Pokoknya. Nah itu. Jadi dalang itu lebih favorable kemana? Sugestif ya. Sugestif. Data mah kita bikin aja. Gitu. Kalau perlu datanya menyesuaikan. Yes, tepat sekali. Keren. Wah ini bisa jadi politikus ntar nih. Ya, memang iya. Memang ilmu ini memang ilmu dahsyat. Memang ilmu dahsyat. Terus lanjut. Bisa diatur semua, bisa diatur semua. Nah, aturable. Bahasanya aturable. Ya. Yang penting di sini yang penting Bapak senang, Om senang. Ya. Dulu kan ada ABS, asal Bapak senang. Betul. Nah, siapa-siapa yang melakukan ABS itu dalangnya. Si Bapak senangnya itu wayangnya. Makanya anak buah tuh bisa ngedalangin atasan tuh bisa. Nah, di training juga saya menjelaskan. Dulu di leadership konsep yang lama, dulu kan ada namanya power leader itu kan macam-macam. Ada yang memang dari diri, tapi ada yang dari formal leader ya, maksudnya memang dia ditunjuk sebagai bos kan. Nah, artinya dalangnya berhasil tuh meyakinkan anak-anak buahnya itu kan. Iya. Keren. Terus lanjut. Ya. Lanjut ya. Nanti kita bikin ini grup dalang. Ya boleh aja. Nah, jadi ada juga jelaskan cara bagaimana rasanya bila dalang sudah berhasil. Dalang juga harus punya impian ya. Kalau sudah berhasil seperti apa rasanya? Suksesnya seperti apa? Ya, mau dibilang senang bahagia boleh lah. Nah, sekarang untuk jadi dalang, apa saja kekurangan dan kelebihan Anda? Anda punya kekurangan nggak? Punya dong. Kelebihan punya juga dong. Apa? Nah, itu harus diketahui. Dalang sendiri harus ngukur. Jangan cuma apa kelebihan dan kekurangan wayangnya doang yang diukur. Next. Ini juga detailing lah. Saat akhirnya dalam menguasai, mencapai kesuksesan, jelaskan dengan detail seperti apa kesuksesan tersebut. Ini seperti kayak motivasi kalau Anda pengen punya mobil, mobilnya mereknya apa, warnanya apa, tipenya apa, gitulah, detailing lah pokoknya lah. Makanya gambar jam detail. Nah, ini salah satu lagi nih cara nih. Sebut 3-5 kata kunci faktor penting dalam proyek cuci otak Anda. Apa misalnya? 3-5 kata kunci. Misalnya keluarga, suami misalnya. Apa nih? Apa di Indonesia apa ininya visinya apa? Menciptakan apa? Akhlak mulia apa? Indonesia cerdas berakhlak mulia. Nah, itu. Jadi Indonesia cerdas berakhlak mulia. Woi. Itu kan yang nggak boleh keluar kan dari itu istilahnya Pancasilanya itu kan. Falsafahnya itu kan. Nah, itu. Jadi sebutkan 3-5 kata kunci. Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak bingung. Kalau ada banyak digabung-gabung. Yang menjadi landasan dari setiap gagasan dalang yang harus dipasangkan atau dijalankan dalam program. Harus ada. Nah, itu kalau di training kita latihan tuh bikinnya. Ya panjang, seru, berantem. Nah,
Dalam rangka menyusun 3 kata tersebut, ya kan di sini saya kan menempatkan ada gambar Garuda, logo Messi sama Apple. Ya, dalam rangka mencari kata tersebut ada pertanyaan. Pertama, apa cita-cita luhurnya? Gitu loh. Anda sebagai anggota keluarga mau jadi bapak, ibu, anak, punya nggak cita-cita luhur? Kan nggak bego, kan bukan binatang, kita kan bukan insting. Ada nggak cita-cita luhur? Jadi anak yang seperti apa? Jadi bapak seperti apa? Jadi ibu, jadi istri seperti apa? Ada nggak? Ada dong, ya kan? Hitler kan cita-cita luhurnya kan bangsa Arya, ya kan? Kalau Soekarno kan, wah apa tuh? Berdiri sendirilah, apa gitu kan? Kalau komunis itu kan cita-cita luhurnya kan sama rata dan sebagainya. Apa dasar falsafahnya? Gitu loh. Cita-cita luhur kalau agama kan masuk surga. Dasar falsafahnya apa ya? Masing-masing agama punya dasar falsafah masing-masing kan, kitab suci kan, aturan-aturan kan, gitu. Lalu perlu juga dibuatkan simbol untuk falsafah. Ya simbolnya geng A, geng B, geng C lain-lain kan simbolnya kan. Gitu. Kan ada kan orang yang lebih bangga pasang stiker Apple atau stiker Apple di mobil Mercy-nya, atau stiker Mercy di mobil Toyotanya karena dia belum sanggup beli Mercy, baru sanggup beli Toyota, pasangnya stikernya dulu. Penimbang pasang stiker gambar Garuda misalnya. Ada kan? Ya ada. Besok Banyak. materinya dirubah, pasang logonya Indonesia tuh yang bulatnya doang. Ya oke lah. Ya kan. Lalu kalau ada di WhatsApp profile tuh nggak bisa panjang Indonesia, jadi bulatnya doang. Akhirnya jadi Oke. Ada lagi ancaman atau potensi kehancuran. Ciptakan ancaman atau potensi kehancuran. Contoh sekarang begini, kalau di mobil kita tidak pasang stiker Garuda, misalnya nih, ya, kalau nggak pasang stiker, maka saben ketemu polisi di stop sama polisi. Kakak Bambang mau pasang stikernya nggak? Pasang dong. Pasang supaya apa? Supaya nggak di stop. Nah, supaya nggak di stop kan? Tapi karena sekarang tidak ada ancaman bahwa kalau tidak pasang stiker Garuda, polisi nyetop atau nggak nyetop itu tidak ada ancaman, maka nggak perlu di stop kan? Nggak perlu dipasang kan? Iya. Ya begitu. Jadi ancaman. Yang lucu dulu itu kan teman-teman Muslim kita lah ya senang kan dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan itu syarat kalimat syahadat ya. Kalimat pamungkas lah. Ditaruh tuh di mobil kan. Begitu dipolitisir rame. Sekarang stikernya makin besar-besar. Padahal itu kan ya itu benar. Padahal itu kan kalimat bagus. Terus bagus. Terus udah gitu mobil yang berstiker tulisan ayat suci tersebut parkirnya di parkiran diskotik. Nah, kelar kan? Terus difoto gitu kan. Difoto jadi ada gambar, ada logo diskotiknya, ada parkir mobilnya ini foto jebret. Terus ya nomor itunya sih nomor polisinya sih diburamkan gitu kan, difoto jebret. Terus dipasang di sosmed deh. Ustadz siapa nih yang lagi ngedugem gitu kan. Wah, heboh deh. Wah, hancur-hancuran. Atau ya, ketua FPI mana gitu kan. Nah, ketua FPI mana. Ya, begitu. Gitu. Jadi sebaiknya FPI itu jaga di parkiran diskotik. Mana mobil yang menggunakan ada stiker atribut Islamnya nggak boleh masuk. Enggak, lo keluar. Lo parkir di luar. Lo masuknya jangan masuk di sini. Kenapa ya? Gara-gara itu. Nah, kan jadi ribet kan. Gitu. Jadi ada. Nah, tapi juga misalnya bahkan padahal yang bawa supirnya ya. Iya, enggak sebenarnya memang benar emang si Ustadz lagi ngapain? Orang Ustadz lagi kasih tausiah di diskotik. Ada kan? Gus siapa tuh yang bikin Deddy Kubus mualaf kan? Iya. Ceritanya begitu. Ya, gitulah. Nah, makanya seru kan. Itu kalau di kelas rame tuh. Wah, rame deh. Terus nomor 5, buat simbol sakral yang mengancam. Yaitu, jadi zaman Nazi dulu kan kalau kita nonton filmnya kan, kalau orang udah pakai baju tentara, terus ada gambar SS, ya kan? Atau dalam partai komunis ada lambang partainya gitu kan? Wah, yang macam-macam sama dia loh, betul nggak? Ya. Bisa berubah nasib loh, kira-kira seperti itu. Nah, dalam rangka tadi menciptakan ancaman potensi kehancuran dan sakral yang mengancam, itu kan dibutuhkan rekayasa sejarah.
Sejarah itu nggak perlu puluhan ribuan jutaan tahun. Kemarin juga udah sejarah kan? Betul nggak? Kemarin itu sudah sejarah kan? Iya. Iya. Jadi kemarin ada orang pakai baju, ada logo PKI-nya. Bonyok, hancur. Gitu loh. Mulai besok ada yang berani nggak pakai baju ada logo PKI-nya? Palu Arit. Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani kan? Padahal ada copet, bonyok, udah hancur, babak belur, difoto, diedit, dipasang tuh logo PKI-nya, selesai. Itu cuci otak. Halo? Iya. Next. Ya, lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ada 3 kata yang menyatukan Indonesia. Indonesia ini bisa bersatu karena punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan punya Pancasila. Ya kita nggak usah ngebahas panjang lebar tentang Pancasilanya. Terus di situ dari poin jawaban di atas coba diuntai menjadi sebuah ya ini dalam rangka training. Nah ini. Ini pertanyaan dalam training saya bagi kuesioner ada 3 lembar gitu. Di situ pertanyaan adalah hidup adalah lalu apa yang Anda inginkan atau cita-cita dibagi. Terus saya kasih waktu tuh 15 menit, 20 menit. Kebanyakan sih nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam gitu loh. Kalau jawab juga, jawabnya bisa berbunga-bunga kalau dia lagi inspiratif. Yaitu salah satu workshop lah di training. Nah, lalu ini juga lakukan langkah-langkah yang global, yang umum dan yang detail dalam program cuci otak. Itu juga tergantung dari program yang di kelas. Ini juga lalu lakukan buat to-do list. Mesti lakuin apa saja gitu ya. Terus ini apa lagi nih? Ini adalah bagaimana perasaan dan kehidupan Dalang bila program gagal. Contoh. Jadi, sorry Kakak Jaki. Biar nggak terlalu cepat. Tadi kan tuh ada exercise tadi yang slide-slide sebelumnya tuh. Gambar rumah segala macam. Jadi trainingnya ini buat Dalang atau buat wayangnya? Dalang dong. Dalang dong. Buat Dalangnya ya? Oke. Kalau wayang mah udah biasa ya? Dalang. Iya. Lah ini peserta kita udah habis nih. Yang lain pada Tewulan skip dulu. Memang kan sekarang berbayar, Bos. Tadi seperti udah disampaikan. Nanti terbiasa kok, tenang aja, pelan-pelan. Yang jelas kita nggak bakal share gitu loh, biar fair ya. Iya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mikro, ada makro. Jadi ada dunia mikro dan dunia makro. Dunia mikro itu ini dalam konteks Dalang ya. Ceritakan sejarah keluarga Anda dengan rinci mencakup semua aspek. Itu mikro. Tentang sejarah keluarga, tentang bagaimana Anda mempraktekkan ritual agama, tentang pekerjaan profesi yang Anda sekarang, itu mikro. Kalau makro, itu hubungan antara sejarah bangsa dan diri Anda. Gitu. Lalu sejarah bangsa dengan gagasan Anda. Ada nggak hubungannya? Kalau nggak ada, dihubung-hubungkan, harus berhubungan. Gitu. Lalu bagaimana persepsi Anda Dalang mengenai kondisi politik dan kebangsaan saat ini, kalau bicara bangsa. Kalau bicara keluarga sama juga, bagaimana perspektif Anda terhadap keluarga, kondisi keluarga Anda saat ini, baik-baik saja apa enggak? Kalau baik-baik saja nggak perlu perubahan, ya udah nggak perlu. Gitu. Lalu ya ini juga perlu seorang Dalang harus bisa memainkan, dia kan sugestif, maka harus bisa memainkan kalimat komunikasi antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu seperti apa, otak kanan seperti apa, lalu dimainkan, betul? Itu harus tahu lah. Jadi kapan menghidupkan otak kiri orang, kapan menghidupkan otak kanan orang harus tahu. Begitu. Terus, nah masuk deh ke neuroscience. Halo? Ya. Ya. Jadi otak manusia itu ada otak reptil, ya kan, fight or flight, ya kan, naluri, insting, seks, dominasi, mesin biologis, penyakit tubuh. Lalu ada otak berikutnya, limbik, perasaan, emosional, dan terakhir neokorteks. Jadi seorang Dalang itu harus mengerti tentang reptilian, limbik, dan neokorteks. Harus paham dan harus bisa menggunakan. Jadi neuroscience banget. Harus ya. Harus. Keren nih. Iya. Itu harus. Karena ya cuci otak
ya itu yang dimainkan. Iya. Ya. Contohnya bagaimana cara latar belakang ya ini menjelaskan tentang limbic, croc brain sama si neurocortex. Nah, ini induksi yang bicara seperti hipnosis. Langkah-langkahnya menciptakan kerelaan wayang untuk membangunkan tingkat kepercayaan. Jadi sebentar saya ada perlu bentar. Dibawa sama Hilma. Oh, udah. Oke. Jadi dalang harus mampu menginduksi wayang sehingga wayang timbul tingkat kepercayaan. Ya. Nomor 2, ciptakan ruang emosi yang tepat supaya wayang mengalami kondisi puncak atas, bahagia, percaya diri, atau kondisi puncak bawah, sedih, kecewa, galau. Jadi lo ini kan udah miskin nih. Ini kan gara-gara miskin lo nih gara-gara apa? Kan gara-gara kondisi apa segala macam. Itu kan puncak bawah, tambah marah, emosional bergerak. Atau kita ciptakan bahagia, percaya diri. Lo kalau ikut sama gua, lo bakal seneng. Lo bakal happy, lo bakal banyak duit. Oh, ikut dia. Gitu kan? Ya. Ya, nomor 3, menemukan pintu pencerahan. Cari pintu pencerahan masing-masing wayang atau sekelompok wayang itu. Sesuai dengan nalurinya wayang. Jadi pencerahannya tukang batu, pencerahannya anak milenial, anak disco, lain-lain. Gitu loh. Pencerahannya orang setengah tua, dewasa, lain-lain pintunya. Gitu. Pintu pencerahan merupakan berupa jawaban yang tak terbantahkan terhadap masalah rasa takut, seks dan dominasi yang dihadapi. Kenapa ada seks dan dominasi? Karena itu selalu terkait lah, gitu ya. Pembahasan seksnya nggak usah dibahas di sekarang. Pencerahan yang dirasakan sebagai sebuah proses hormonal. Ini sebenarnya adalah respon wayang yang merasa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Respon tersebut seperti menjadi tidak takut lagi, nyaman, damai, serta penuh harapan. Lalu dalang perlu meresmikan hubungan sebagai mursyid, dalangnya sebagai gurunya dan murid. Dan menginisiasi komitmen pertama. Jadi oke ya, lo ikut gua ya, lo jadi murid gua ya, gue jadi guru lo, iya oke. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Oh, panjang kan tuh kalau dijabarin. Gitu. Apa yang dalang tahu mengenai keterampilan dan teknik hipnosis dan NLP? Ya, ini juga NLP hipnosis pasti kepake dalam dunia sisi otak. Nah, ini satu lagi. Ini penting nih. Perbedaan naluri dalang dan wayang. Wayang itu linear. Dalang itu non-linear. Jadi berpikirnya wayang itu seperti yang sebelah kiri. Dari A itu ke B, dari B itu ya ke C, dari C itu ya ke D, dari D itu ya ke E. Nah, dari E, kalau mau ke B, itu harus lewat D, harus lewat C. Betul nggak? Betul. Ya kan? Dari A, kalau mau ke D, itu harus lewat B, lewat C. Pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau seorang dalang tidak. Digambarkan dalam grafik yang sebelah kanan. Dari B mau ke C ya langsung. Dari B mau ke A ya langsung. Dari A mau ke D ya langsung. Dari A ke C langsung. Dari A ke E langsung. Oh, berarti, sorry nih, interrupt dikit nih. Kakak Jaki kan pernah ngikut latihan emergenetics workshop saya. Iya. Berarti dalang itu termasuk kalau di conceptual thinking. Rata 4-4-nya, betul. Selain rata, tapi maksudnya kuningnya juga kuat, rata. Dia kalau ngadepin si hijau, dia mesti bisa hijau. Ngadepin si biru, mesti biru. Oh iya, betul. Iya. Artinya bisa mengakomodir semua ya. Iya. Lalu karena dia seperti itu, maka dia punya kemampuan untuk merangkai kisah antara masa lampau, sekarang, dan yang nanti. Masa lampau itu menciptakan rasa takut, masa sekarang itu dikondisikan menjadi ketidaknyamanan atau kenyamanan yang sekarang jangan sampai hilang. Kalau masa depan tuh menciptakan ketergantungan. Betul nggak? Kita kan tergantung sama masa depan. Lo mati masuk surga, masuk neraka lo. Tergantung banget nggak dengan jawaban itu? Sangat tergantung kan? Nah, iya. Itu. Masa lampau, lo siapa? Dulunya siapa lo? Lo sekolah di mana lo dulu? Lo duit lo ada berapa? Sekarang duit lo ada berapa? Gitu. Anak lo duit lo punya uang sekarang berapa? Anak lo ntar mau kuliah di mana? Berapa duit segala macam. Itu yang dipakai sama para salesman asuransi kan? Iya. Kalau tiba-tiba lo mati gimana? Oh iya, anak lo dikondisikan. Iya itu. Ya sudah itu. Jadi kan kalau kita ngobrol sama seorang sales asuransi, lucu surprisingly dia bisa ngomong sesuatu yang kita belum pernah pikirin.
oh iya, kok gue belum pernah mikir itu ya, gitu kan? Oh iya penting ya, iya penting. Ya udah itulah cuci otak, itulah sales. Makanya ngapain juga punya mobil Ferrari? Bisa dipakai cuma berdua lagi, ngebut kagak ada tempatnya. Hasil beli-beli juga tuh. Ya, gitu deh. Beli Ferrari di Jakarta nyesel. Nah itu. Jadi sebuah kondisi ketakutan yang bagaimana yang harus dirasakan oleh wayang sehingga mereka mau mengikuti gagasan dalang. Sebuah kondisi kenyamanan yang bagaimana yang harus dirasa atau diharapkan wayang sehingga mereka mau ikut dalang. Sebuah suatu harapan yang bagaimana yang harus menjadi cita-cita utama wayang sehingga mereka mau mengikuti gagasan dalang. Ya panjang kan ceritanya kan. Ini juga kalau perlu pakai klinik, pakai dukun segala macam, mistik-mistik supaya ikut gitu, contohnya begitu. Nah ini, gimana caranya Darino jadi yes? Naluri kebutuhan dasar yang mana, apa saja yang perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat dijadikan bahan bakar motivasi Darino jadi yes. Kira-kira gitu. Komunikasi, bagaimana cara mengelola kondisi puncak wayang. Lagi happy nih, lagi tinggi nih, punya cita-cita, gimana caranya dikelola. Atau lagi rendah, bagaimana caranya ngebakar massa. Dongeng kisah apa yang perlu dipropagandakan agar mendukung program dalang. Kisah fakta atau keyakinan atau imajinasi yang bagaimana yang perlu dibuat atau direkayasa. Sampai dia merasa tercerahkan. Nah ini mulai masuk latihan nih. Sejarah pribadi apa yang Anda ingat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ini juga salah satu terapi ini kan, timeline terapi kan? Ya. Iya. Itu dibahas. Dalam dunia politik juga kita bahas. Jadi kalau mau milih capres, wah itu salah satu dipakai dulu bagaimana. Iya di ya, partai. Iya begitulah. Lalu apa saja yang dalang tahu mengenai sugesti, logika, naluri itu harus tahu semua. Jadi gambar itu ada orang baik, orang jahat, buruk atau itu kira-kira begitulah. Nah konversi itu yang dibutuhkan adalah 3 biographical intelligence atau latar belakang, cipta kondisi tidak seimbangan, yaitu dikondisikan supaya tidak seimbang, lalu menciptakan keseimbangan baru. Saya lanjutin ke berikut. Nah, biographical itu adalah latar belakang. Latar belakang itu kondisi awal, seperti apa? Bagaimana dia memandang perspektif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, sistem hukum, agama, ciri-ciri kepribadian. Misalnya saya ketemu sama orang yang agamanya pas-pasan, yang ngapain saya ngebahas dalam-dalam? Atau saya ketemu sama orang yang agamanya dalam, wah saya mesti hati-hati, salah ngomong, wassalam saya. Tinggal saya sama dia. Jadi, lihat probabilitasnya, relevansinya, dan dapat dijalankan apa enggak. Itulah, kalau sudah dapat, probabilitasnya dapat, relevansinya dapat, dan dapat dijalankan. Itulah produk intelijen terbaik. Itulah biografika yang terbaik. Itulah favorable. Cocok nih jadi wayang gua. Gitu. Caranya bagaimana? Ya datang ke rumahnya, observasi, selidiki siapa dia, dokumen kantor, website, medsos. Oh jadi dalang cari wayang juga cari dalang? Ada wayang cari dalang. Itu yang bagus tuh, udah mantap tuh. Ada lagi dalang mesti cari wayang. Nah sekarang begini, masa ada orang yang datang untuk, cuci otak gue dong supaya gue pengen bisa bom bunuh diri sekeluarga biar mati biar surga cepat. Kan nggak ada orang kayak begitu. Iya. Tapi ada juga kan, wah ini kayaknya perlu diikutin nih orang nih. Gue kayaknya kalau jalan sama dia nih bisa sukses nih. Jadi ikut. Nah maka untuk yang tadi soal bom tadi, dalang mencari wayang. Siapa kira-kira yang bisa gue suruh angkat bom, ledakin di situ? Jangan gue dong, masa gue mati dong. Gue nggak ngerasain keberhasilannya dong. Dan dia si dalang itu mencari orang yang mau, dan orang yang mau nanti melakukannya juga merasa happy, merasa pahlawan gitu kan? Yes. Keren. Yes. Ya kan? Yes. Jadi dalang juga motivator ya? Harus. Motivator sadis mah dia. Motivator sadis, demotivator. Pertama untuk mengkonversi demotivator dulu, baru kasih motivasi yang baru. Memang dahsyat. Rekrutmen. Tentukan program, siapa, bagaimana orang tepat menjalankan tersebut. Siapa targetnya, penampilannya, ciri fisik, menarik, alpha male, rapi, ganteng, cantik, muda, jelek, lusuh, semua. Kalau kita butuh yang kayak gembel, ya kita cari yang gembel. Ya ini panjang lah ceritanya lah. Bicara rekrutmen ini tergantung programnya. Programnya apa? Di pabrik nih 1.000 orang, tiba-tiba demo turun jalan. Siapa sih dalangnya? Yes. Kan? Yes. Tapi ada dalang juga. Mencari dalang. Iya. Ya, dalang bukan. Dalang. Oh bukan dong. Dalang maksudnya dari perusahaan,
dari pemilik, ini siapa sih? Ya nih? oke, bisa juga. Tapi ada Dalam juga dari kan. dalam. Tapi ada juga kan satu organisasi ya yang anak buahnya udah miskin papa, bahkan sampai ada yang mati, sakit segala macam, tapi tetap dia bela pimpinannya. Mau tahu nggak organisasi apaan? Udah jelas-jelas susah nih. Enggak, teroris anak kecil, teroris ini besar. Teroris apaan? Teroris enggak. Teroris itu teroris ya oke lah, tapi masih banyak. Kalau orang Jawa istilahnya orang Jawa daleman. Iya, itu dia. Abdi Yes. negara. Yes, Abdi. itulah. Yes. Jadi kalau dia bisa membela atasannya itu Yes. merupakan suatu kesempatan Yes. kehormatan. Yes. Ya kan? Dan cuma dikasih tanda pangkat satu saja. Harganya berapa, sementara pengorbanannya udah kayak apa. Ya begitulah. Dia sebenarnya udah syirik kalau di agama, mengkultuskan Ya oke lah. atasan Ya. lebih dari Tuhan. salah Iya, satu. oke lah. Kita bicara otak, bukan bicara agama. Lalu konversi itu adalah memilih wayang, mengumpulkan biographical intelligence, menciptakan ketidakseimbangan, keseimbangan baru dan melakukan komitmen konversi. Lanjut lagi. Ini biographical intelligence yang tadi ya, sepanjang cepet deh nih. Nah, konversi itu, dalam rangka konversi itu kita harus kuat di neokorteks, limbik sama reptilian. Jadi kalau misalnya fungsi otak neokorteks itu logika, PFC kan? Ya. Logika. Kalau sistem limbik itu emosi, otak belakang itu naluri, ya kan? Kalau ide lamanya rekayasa sejarah, kalau mau sistem limbik emosi pakai rasa takut, gitu kan? Kalau misalnya mau kita ngomong sama otak nalurinya pakai kata kalah atau mati, lo ikut gua atau lo mati kalah, gitu kan? Nggak ada Itu pilihan, no choice. nggak ada pilihan, yes. Ikut atau mati. Fight or flight. Nah, Ya, lalu ide barunya neokorteks adalah utopia, mimpi-mimpi. Sistem limbik emosinya lo aman, otak belakangnya lo menang dan lo hidup. Dan lo bisa melanjutkan. Nalurinya dibangun seperti itu. Seru nggak? Seru ya? Seru. Seru banget tuh. Wow, kualitas. Nah, ini lagi. Itu yang di bawah tuh tulisannya pencerahan tuh. Tulisannya kurang jelas. Jadi menciptakan ketidakseimbangan. Bayangin coba, gajah yang berat sama tikus, gajahnya keangkat, tikusnya malah lebih berat. Jadi pertama-tama kita serang identitas. Siapa lu? Lalu kita hancurkan. Setelah itu kita lakukan belas kasih love atau love bombing sampai dia pengakuan, wah lo bener-bener nolong gua loh. Sampai si wayang menemukan jati diri. Wah betul, saya ini memang seorang bakat deh si kakak Imes deh. Wah ternyata bakat gua pejuang nih, wah gitu kan. Oh ternyata bakat gue wayang nih. Ya enggak ada bakat wayang. Maksudnya wayang yang apa? Pejuang atau apa? Wah ketemu di bakat gua nih. Lalu lakukan pembebasan. Dikasih tahu, lo kan tahu bakat lo ini kan, berarti lo mesti begini, lo akan hasilkan gini. Oh iya gitu ya, iya. Lo akan sampai mati lo bakal semangat di situ, bla 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 bla. Oh iya betul. Wah dia akan melakukan dengan kebebasan, bukan dengan keterikatan, bukan dengan tekanan, tapi dengan merdeka gitu kan. Ya. Lalu meninggalkan segala kekurangan. Depan mata kurangnya kayak apa juga bodoh amat, pokoknya gue jalan sampai bisa. Lalu tercapai apa? Pencerahan. Gitu. Ya. Next ya ini apa tabel emosi. Ini panjang lah kalau mau diceritain lah lewat aja. Nah sampai di sini nih. Saya memang mau menjelaskan sampai sini saja. Ada 22 metode manipulatif. Yang pertama adalah hipnosis. Hipnosis itu ya seperti yang Anda tahu semua hipnosis deh. Dari hipnosis di panggung sampai hipnoterapi sampai hipnotis yang nggak kelihatan seperti iklan dan sebagainya. Love bombing itu ya memberi perhatian lebih. Sampai orang jatuh cinta sama kita. Peer group pressure itu adalah kita bentuk kelompok kecil-kecil sehingga mereka akan saling menguatkan. Peer group pressure. Jadi bukan peer group discussion, tapi pressure, saling menguatkan, saling menekan. Lalu ada lagi metode tidak boleh bertanya. Lo lakukan saja, lo nggak boleh bertanya. Kenapa? Karena ilmu lo belum nyampe. Finger pointing. Iya, finger pointing yaitu lo tunjuk. Lo jadi ini ya. Lo kenapa gue ini? Ya karena lo begini. Lo ikut aja. Lo nggak usah nanya, lo nggak ngerti. Lo bakatnya emang di situ. Lo finger pointing, lo itu jadi ini. Oke, siap, berangkat. Penolakan nilai-nilai lama. Ya, tapi kan gue nggak sekolah, nggak ada urusan sama sekolah. Sekolah itu yang dipelajari 100, yang dipakai cuma 10. Lo cuma butuh 3, nggak perlu latar belakang. Kira-kira seperti itu. Metakomunikasi itu adalah komunikasi sublim yang nggak ketahuan. Ya, itu ya pokoknya gitu deh. Dijelaskan panjang lebar. Mantap.
Mengganti pola tidur dan kelelahan. Kalau perlu kita bikin capek. Kita latih fisik sampai capek sehingga dia nurut. Itulah tentara. Tentara kan dibikin capek, makanya dia nurut sama atasannya. Ya kan? Bernyanyi dan bersenandung, ya tahu sendiri kan dalam organisasi kan selalu ada nyanyi-nyanyian, senandung, ya kan? Ya sholawat, ya ngaji bareng-bareng. Ya tentara kan tuh sambil nyanyi untuk banget. Iya. Lalu ada perubahan pola makan. Terserah mau dibikin susah, dibikin gak enak makanannya, atau dibikin enak. Contohnya Shaolin pernah nggak Shaolin makan enak? Di kuilnya. Nggak pernah kan? Karena apa? Nggak boleh. Nggak boleh makan enak. Bahkan disuruh vegetarian. Nggak boleh. Diciptakanlah, vegetarian tuh membunuh lah, nggak sehat dan sebagainya. Silakan aja. Ya itu cara. Dan itu mereka melakukan dengan baik. Bahkan ya sorry nih. Ya ada agama yang nggak boleh kawin kan? Demi mempertahankan ideologi atau falsafahnya itu. Gitu. Bahkan ada lagi yang boleh kawin sampai 4. Jadi ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kali ya. Kita nggak ngebahas soal itu. Terus pencabutan hak, itu hak kawin dicabut atau diberikan hak lo boleh kawin sampai 4. Silakan pilih. Peraturan yang ketat. Di zaman penjajahan cambutan hak gitu, nggak punya hak. Memang. Peraturan yang ketat ya itu lihat aja di militer deh ya. Peraturan yang ketat. Aturan baju seragam jelas. Iya. Iya kan di militer, di organisasi agama, di keluarga. Contohnya misalnya ya keluarga jenggot cingkrang tiba-tiba punya anak cowok yang kagak berjenggot dan kagak cingkrang, dia perlente gitu kan. Dimusuhin sama kakak adeknya, kira-kira begitu. Iya. Ya kan? Komitmen finansial, nah itu juga. Jadi, kita butuh duit dong untuk melakukan gerakan, butuh duit dong, keluarin komitmen finansial, bayar. Ya seperti idenya kakak Bambang sekarang kan, kudu berbayar. Jadi ada komitmen mau belajar bayar biar masuk ilmunya gitu kan. Iya, biar kalau gratis ya biar serius gitu kan. Iya. Lalu ada multiple personality disorder. Contohnya begini. Jadi kita ajarkan beberapa peran. Lo di rumah begini, tapi lo di organisasi begini. Katakanlah di organisasi dia galak sebagai pembina, galak banget. Tapi di rumah enggak, dia halus. Tapi kalau dia menyelusup ke kubu lawan, dia mesti halus atau dia mesti jiram bego, mesti beragak gila, gitu lah. Itu ada. Lalu menghilangkan ruang pribadi. Yes, wayang nggak punya ruang pribadi. Semua harus lapor sama si dalang. Kekerasan verbal dan fisik, ya sama juga lah. Pokoknya kalau bikin kesalahan harus dihukum. Jadi ada kekerasan yang ini. Pengakuan, wayang harus ngaku kepada dalang. Ngaku apa saja. Rasa bersalah itu yang dibutuhkan untuk supaya memperkuatkan. Kalau udah curhat rasa bersalah kan, gue punya dosa nih, dosa gue begini ya. Saya cerita sama kakak Bambang, dia begini. Kakak Bambang pegang kartu saya dong. Ya nggak? Pegang kartu saya. Ya. Lalu ada iya kan? Lalu ada penguatan simbol, dibentuk simbol-simbolnya. Jadi contohnya begini. Dalangnya kakak Bambang jadi dalang. Zaki sudah curhat sampai sedalam itu, kasih simbol. Nih, buat gue kasih simbol lo apa kayak pin kayak apa gitu. Berarti lo udah cerita sampai sedalam itu. Teman-teman yang lain belum sampai situ, gila Zaki udah berani lo cerita sampai situ, kan jadi kebanggaan. Ada penguatan simbol. Yang terakhir adalah organisasi front dan organisasi underground. Ya ini dalam rangka dalang yang seperti teroris atau seperti negara yang besar, ada pergerakan yang diekspos, ada pergerakan yang tidak diekspos. Dah, sampai sini aja. Karena berikutnya adalah menjelaskan tentang 22 materi. Gitu. Mantap ya. Seru nggak? Seru ya? Ya, mantap. Waktu tinggal 20 menit lagi. Ya makanya mestinya 12 jam. Dan 12 jam tuh ada programnya yang saya tawarkan dan itu bukannya ger lagi, itu pecah itu. Diskusi tuh pecah. Iya. Udah beberapa kali dicoba dan pecah. Gitu. Menarik ya. Tinggal berempat kita. Iya, memang menarik. Sangat menarik. Jadi gimana Mbak Dia? Mbak Dia, Mbak Anita gimana? Ayo, siapa yang mau tanya, monggo. Kalau saya sebelum ini ya, ada tadi misalnya ya kalau di psikologi mungkin ada tadi bukan apa ya, kayak persyaratan nih, maksudnya jadi dalang itu misalnya dia harus agresif dong, dia harus assertiveness-nya harus drive dong, dia nggak bisa
nggak bisa nyerah kan, nggak bisa menyerah dengan kondisi. Dia harus agresif, harus ngelit gitu lah. Ya, begitulah. Tapi leadnya nggak direct, menggunakan orang lain. Bisa direct, bisa orang lain. Tergantung kebutuhan. Begitu. Ayo nanya. Ayo nanya. Lagi ketendang ini. Bandwidth-nya ketendang dia. Ya. Ayo nanya. Ini Mbak Dia sama siapa nih yang pakai tulisannya Mbak Nita. Banyak? Oh, Mbak Nita. Ayo. Mbak Dia, Mbak Nita. Mbak Nita masih di situ? Boleh, ini ya Pak Zaki ya, menarik sekali. Boleh, ya. Materi hari ini tentang brainwash. Iya. Jadi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan? Apakah harus mengidentifikasi dulu kita fisiknya pengen di mana? Di dalang atau di wayang? Lalu kemudian apakah itu juga terkait dengan talent? Yes. Biasanya ketahuan. Seseorang yang mungkin ternyata talentnya lebih banyak jadi dalang ya, dia senang mendoktrin orang, lalu kemudian dalam hal tertentu mengambil peran. Yes. Semuanya harus dikuasai oleh dalang. Harus. Bertendang juga tuh. Bandwidth ya. Oh. Keluar. Ya tunggu dia masuk lagi. Iya. Ya, jadi menarik sebenarnya kalau menurut saya. Harus. Semuanya harus. Karena harusnya kalau ikut training dalang ini, training cuci otak ini, lebih mudah sebenarnya mengelola manusia. Iya, tapi ya dalam hal positif ya, maksudnya kan misalnya di usaha, kan. Tolonglah. Jangan menggunakan kata lebih mudah. Ya lebih. Tapi lebih tercapai. Karena nggak boleh mudah. Karena nggak ada mudah. Nih, dalang boleh malas nggak? Dalang boleh malas? Boleh dong. Nabi dalang bukan? Nabi dalang. Ada nggak Nabi malas? Nggak ada. Ini masuk lagi. Ada nggak Hitler malas? Hitler males? Nah, nggak ada lah. Ada nggak Mao Zedong males? Mao Zedong males? Enggak lah. Ada Mbak Nita tuh tadi terputus. Ya, tadi terputus. Tampaknya gangguan sinyal. Ya, terus gimana, Mbak Nita? Iya, semua Mbak Nita. Berarti kita harus melihat dulu potensi kita ada di mana atau visi kita apa, lalu kemudian kita bisa memainkan misi di mana gitu. Jawabannya semuanya harus dikuasai. Mbak Nita, jawabannya semua harus dikuasai. Untuk jadi dalang. Iya dong. Ya. Makanya kalau mau happy jadi wayang aja. Kalau mau sukses jadi dalang, dan susah berat. Karena semua harus dikuasai. Harus dikuasai, harus dikerjain. Jadi amit-amit berat banget. Makanya bahagia nggak? Contoh deh dari 25 nabi yang bahagia yang mana? Siddhartha Gautama deh. Ada nggak yang bahagia? Kalau mitologi Hindu saya nggak tahu, nggak paham, nggak punya. Kan cuma 3 mereka, Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Iya, tapi saya nggak tahu kisahnya. Rusak. Iya, tapi saya nggak tahu kisahnya seperti apa, saya nggak tahu. Apalagi karena mereka banyak, jadi ribet. Kalau Siddhartha Gautama kan masih 1. Iya. Nah, Yesus dari agama Nasrani, oke, Yesus bahagia nggak? Disalib. Nah, iya. Sebelumnya, sebelum disalib? Ya, dimusuhin. Iya kan, diseret, suruh manggul salibnya sendiri, dipaku, kepalanya dikasih crown dari yang tajam-tajam, sebelumnya dikasih minuman yang rasanya nggak enak. Makanya nanti dihubungin dengan materinya Mas Irwan Amrun, nanti kan ada tuh, mungkin ketuk payung jadi boleh.
Karena menang ada yang kalah. Tapi semua pahlawan itu dikenangnya pergi setelah meninggal. Jadi yang bagus memang mental pejuang, mental pahlawan. Ya, Dalang itu pejuang. Iya. Ya. Iya, Dalang pejuang. Dalang itu pejuang, bukan pemenang, bukan. Iya. Dia nggak perlu menang kok. Ya enggak dong kalau dalang yang akhirnya mati ya dia tidak berhasil dong. Dia tidak merasakan hasilnya. Ya, tapi kan orang tapi memang lain... iya kok. Contohnya sekarang gini ya. Misalnya konglomerat gitu ya, siapalah Lum Silyong, Ciputra, kan dia sampai mati berjuang terus kan. Ya itulah bakat. Iya. Yang sampai mati kapasitasnya nggak turun. Dan lebih sustain jasa-jasanya. Iya. Udah meninggal juga masih dikenang karena Iya begitulah. Ya begitulah. Jadi memang dia tujuannya bukan bahagia tapi suksesnya itu ya. Iya begitulah. Effortnya nggak pernah putus. Iya. Gitu. Tapi yang menarik nih sebenarnya bukan itu aja, tapi juga si dalang ini kadang dia melakukan sendiri, kadang dia melakukan lewat orang lain kan. Kalau nggak ada orang lain dia lakukan, makanya dia kerja keras. Iya. Ya kan? Iya. Pertama sendiri. Ya pertama dalang cari satu wayang. Wayang pertama siapa? Istrinya, anaknya, keluarganya. Lama-lama terus nambah, lama-lama tambah besar. Kan makanya sesuai programnya apa? Kalau programnya cuma sekeluarga, ya sekeluarga selesai. Tapi kalau programnya setelah sekeluarga pengen nyamber ke keluarga lain, nyamber ke RT RW lebih besar ya, tergantung programnya apa. Ini misalnya ini kita nggak ngomong politik, tapi pengertian dalang dan wayang. Kalau presidennya kuat, zamannya Pak Hartonya dalangnya. Iya. Bener nggak? Makanya. Betul. Dan sekarang kan banyak kan dikondisiin dia bikin. Iya. Dan sekarang banyak sekali kan. Iya. Sekarang banyak yang tidak percaya kalau Jokowi itu dalang semuanya. Bahkan kepercayaannya adalah ada seseorang di belakang Jokowi gitu kan. Iya. Karena orang meyakinin sosok pribadinya baik gitu loh. Tapi kenapa begini? Enggak. Ya, pokoknya ya. Oke. Indonesia presiden siapa? Jokowi. Dalangnya siapa? Bukan Jokowi. Iya. Ya udah. Ya terserah deh mau siapa kek. Iya. Bahaya nih. Iya memang ilmunya bahaya. Ilmunya bahaya gitu ya. Emang. Iya, terima kasih banyak. Iya. Kalau kemarin di marketing itu kalau belajar neuroscience juga sama bahaya karena makanya bab etikanya itu harus Iya. Dalang kan sebenarnya bukan suatu yang negatif. Kalau dia visi misi positif bagus, tapi ada juga dalang yang arahnya destruktif kan. Ada yang ya kan? Makanya dulu di manajemen aja ada konflik manajemen. Di perusahaan tuh nggak senang ngelihat di bawahnya tuh pada akur. Nanti susah ngegerakin kalau akhirnya di-create lah, diciptakan konflik-konflik. Jadi konflik itu diciptakan supaya mereka nggak kompak gitu. Supaya mereka, nah itu kan ada dalang yang memang. Iya. Ya begitulah. Yes, begitulah. Gimana, seru ya? Mbak Sering Dia mungkin, Mbak Dia atau Mbak Anita mau ada yang ditanyakan lagi? Seru banget, nampaknya cukup. Mungkin harus disambung lagi lain kali. Oke. Lagi. Ini karena kondisi Ramadan, jadi kita sambil masak, sambil ini itu Pak Zaki. Betul. Ya, betul. Sambil sibuk. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan saya, Mbak Dia sama Mbak Anita kan sering di kampus tuh. Maksudnya pelajaran kayak gini emang nggak ada ya di kampus atau pernah diberikan atau tidak ada atau di tempat lain? Atau masuk di materi lain? Nggak ada Pak Bambang, harusnya masuk di kepemimpinan ya. Iya. Nah itu dia tuh. Saya ngelihatnya kayaknya benar sih. Di Senat, di mana ya, kepemimpinan mahasiswa itu harus dikaderkan pemimpin itu tambahan ilmunya memang masalah ini nih, masalah di otak. Iya. Betul. Misalnya kampus itu
bagaimana dicuci otak, caranya mereka mau cepat selesai kuliah, cepat bermanfaat. Kalau perlu melamar tapi lapangan kerja itu kan harus sampai ke sana ya. Kalau sekarang kan dia larut dari kesenangan yang semu, gitu kan? Ya kan? Jadi wadang doang karena pengen senang doang, bahagia doang, gitu kan? Mungkin saya cerita sedikit Pak Bambang. Kebetulan kami ada di mahasiswa megang, inginnya ya visinya ya Pak Jaki. Baru hari kemarin kita buat kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita buat hibernasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Berliterasi tentang korupsi. Saya kebetulan meminta Bu Esther yang nulis buku nyambung. Kebetulan kami minta Bu Esther, salah satu penulis buku bersama Pak Bibit Ahmad Rianto itu yang KPK, untuk memotivasi mahasiswa supaya mereka aware bahaya korupsi dan sebagainya. Sebenarnya dalam hati ini sebagian dari mahasiswa. Jangan dikira korupsi itu hal-hal yang sifatnya wah gede gitu kan ya. Padahal hal-hal kecil saja, favoritism, lalu kemudian inside trader, lalu kemudian hal yang lain, inginnya itu dikenalkan sedini mungkin ke mahasiswa tingkat awal. Supaya mereka tidak bawa arus gitu, melihat di pemerintahan seperti apa. Nah ini sebenarnya Pak Jaki. Halo. Mohon maaf ya. Oke. Jadi kayaknya menarik, tapi harus dibikin lagi sesi sendiri ya, Pak Jaki ya. Nanti waktu tegang segala macam. Siap Pak Bambang, makasih Pak Jaki. Makasih. Kita sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Kita tutup ya, Om Jaki ya. Closing statement-nya apa? Closing statement-nya? Oke. Closing statement-nya, ini ilmu dahsyat dan sangat berat. Dahsyat dan berat, tapi bermanfaat. Sangat berat. Dahsyatnya dahsyat di jam. Udah dahsyat pasti mau dipakai apa juga bisa, tapi sangat berat. Dikerjainnya berat, belajarnya aja berat, apalagi ngerjain. Ini kan tadi belajarnya kan belum banget, belum belajar bener-bener. Kalau udah tahu yang bener-benernya, berat. Wah seru, tapi saya bikin di trainingnya tuh lucu, seru, heboh. Seru, heboh. Dan insya Allah peserta itu betul-betul paham. Dapat hikmahnya, dapat. Gitu. Itu pengkaderan partai perlu tuh. Nggak jadi orang benar. Enggak, jangan pengkaderan partai. Pimpinan-pimpinannya. Iya, jangan anak-anaknya kerok nanti, berantakan. Makanya yang dikaderkan jadi pemimpin, yang dipilih. Yes. Jadi ini adalah sesko. Ini sekolah komando. Iya, bukan sekolah biasa. Ini sekolah komando. Iya. Kalau di perusahaan bisa juga dong, direktur pun. Memang direktur dan paling nggak sampai manajer lah. Pokoknya top lah. Kalau sampai bawah-bawah ya kacau nanti. Ya bisa. Jadi gini, top manajemennya belajar basicnya, lalu untuk menuju ke bawahnya disesuaikan lagi, materinya disesuaikan. Bisa. Maka enggak. Jadi gini, top manajemen diajarkan, lalu top manajemen menyusun programnya, ya bisa saya bantu menyusun program program cuci otaknya, lalu programnya bagaimana caranya menjalankan ke bawahnya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya di sini, terima kasih semua. Nah ini nanti kan direkam someday jadi dokumentasi. Tapi kita nggak langsung publish di YouTube, maksudnya bukan untuk umum karena sekarang udah mulai berbayar biar ada fairness-nya, ada biar fair sama. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Yuk. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.